Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rabbi zidni ilma warzuqni warahmatullahi fahma. wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Silahkan langsung saja presentasi bagi yang bertugas pada pertemuan kali ini. Siapa? Maaf Pak, sudah tampil. Sudah. Halo? Tampil itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan membahas materi tentang status disabilitas. Seseorang dengan berkebutuhan khusus pikiran yang membuat lebih sulit bagi seseorang dengan kondisi tersebut untuk melakukan aktivitas tertentu dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Centers for Disease Control and Prevention atau yang disingkat dengan CDC mengelompokkan beberapa disabilitas, yaitu bisa mengingat, belajar, berkomunikasi, mendengar. Kelompok disabilitas tentu membutuhkan bantuan atau kebutuhan yang berbeda-beda. Dan bagi pengguna berkebutuhan khusus, pertama, berikut adalah beberapa judul materi yang saya akan bahas pada malam hari ini. Yang pertama, gangguan penglihatan. Yang kedua, gangguan penglihatan. Yang pertama, saya akan membahas tentang gangguan penglihatan. Apa itu gangguan penglihatan? Kebutaan total. Selain itu, gangguan penglihatan juga termasuk orang-orang contohnya seperti kita dapat melihat suatu benda atau objek dari jauh, sedangkan orang lain yang memiliki disabilitas atau gangguan penglihatan sangat slow. Contoh lainnya seperti melihat warna merah pada melihat warna itu bukan warna merah tapi dengan warna lain. Nah, ada beberapa fitur atau bantuan untuk disabilitas gangguan penglihatan ini. Antara lain, yang pertama adalah text enlargement tool. Untuk memperbesar teks agar lebih mudah dibaca. Text enlargement teks yang ada di tampilan komputer atau HP kita. Ini untuk mengatasi disabilitas buta warna
perlu diperhatikan. Dan beberapa kontras testing tool yang dapat yang di atas itu adalah contoh fitur pada handphone yang membantu orang dengan disabilitas buta warna. Dengan adanya itu kita bisa bergerak ya Pak. Nah, ini nggak bergerak. Nge-freeze. Ya ini baru bergerak nih. Kalau gitu begini saja saya presentasi. Kan yang tadi ini seperti salah satu fitur pada handphone yang membantu orang dengan disabilitas buta warna. Sedangkan di sebelah kiri ini adalah contoh gambar fitur colorable atau yang disebut fitur colorable atau warna hitam putih. Ini juga membantu orang yang dengan buta warna total sebenarnya. Sedangkan di sebelah kanan adalah fitur kontras ratio. Ini membantu dengan orang yang dengan buta warna yang pucat. Jadi dengan adanya fitur ini dapat. Kemudian voice over text atau memungkinkan seseorang dengan disabilitas buta total untuk mengaktivitas mengisi suara untuk membacakan ini buta suara orang dengan yang memiliki disabilitas tuli disabilitas buta. Dengan adanya fitur ini dapat membantu salah satu contohnya ada pada handphone kita di pengaturan pada menu sangat membantu untuk mengubah teks yang ada di layar kita menjadi gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran adalah orang yang pendengaran merupakan salah satu disabilitas yang paling mudah untuk ditangani. Dan di sini juga ada beberapa hal yang dapat membantu orang dengan disabilitas. Subtitle memungkinkan seseorang dengan disabilitas pendengaran untuk membaca percakapan atau desk video di atas yang ada pada YouTube. Ini membantu orang-orang yang tidak bisa mendengar untuk mengetahui apa yang dibicarakan atau konteks dalam video tersebut. Kemudian ada signal turn off, on off musik, signal turn on pendengaran untuk mengetahui bahwa sedang ada suara yang dimainkan oleh produk digital. Ini contohnya seperti ada video di
terkadang menandakan video itu ada suara atau tidak. Kalau tidak ada simbol ini tidak bagus untuk orang dengan disabilitas pendengaran, karena bisa tahu apakah suara itu ada atau tidak ada. Jadi itu sangat membantu orang dengan gangguan spektrum autisme. Dan masalah yang dimulai sejak awal masa kanak-kanak dan berlangsung sepanjang hidup seseorang. Gangguan ini mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, bersosialisasi, berperilaku. Ini contohnya seperti orang-orang dengan gangguan, bahasa kasarnya gangguan jiwa, ya mereka memiliki kekurangan seperti bisa berkomunikasi dengan orang lain, terkadang di pinggir jalan dengan orang-orang yang spektrum autisme ini lebih kayak yang pertama, clean design. Gangguan spektrum umumnya mudah terdistraksi, maka dari itu sangat penting kan penggunaan white space seperti pada contoh di gambar. Di web atau tampilan itu dapat membantu orang-orang dengan disabilitas mental ini untuk lebih stabil mental mereka, karena kalau banyak tampilan yang tidak rapi atau berantakan, itu mungkin bisa mengganggu emosi mereka dan memperparah kondisi penyakit mereka. Kemudian ada user control. User control ini pemberian kontrol penggunaan pada penyandang gangguan spektrum autisme juga merupakan hal yang penting. Hal ini dapat dicapai dengan membatasi terjadinya ini adalah fitur yang dapat membantu orang dengan gangguan agar dapat mengontrol apa yang mereka buka. Kalau kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka buka, takutnya mereka membuka yang penyakit, dan kemudian kerusakan tubuh seseorang, ketidaknormalan bentuk maupun berkurangnya fungsi. Penyandang disabilitas cacat fisik umumnya membutuhkan akomodasi gestur pada produk dengan dan seperti pada tampilan ini disabilitas cacat tubuh. Yang pertama adalah large tapeable area.
Disabilitas catat fisik umumnya menyebabkan terbatasnya kemampuan motorik, maka dari itu sangat penting untuk menyediakan klik menggunakan produk digital seperti pada gambar di samping yang dengan icon catat fisik untuk menekan icon-icon yang ingin ditekannya, sedangkan yang di bawah jika orang dengan disabilitas mereka untuk memilih atau memencet aplikasi-aplikasi yang ada di dalam handphone itu. Kemudian melakukan suatu proses berdasarkan tahapan-tahapan bagi seseorang dengan disabilitas cacat fisik. Hal ini dapat memudahkan penggunaan produk karena kurangnya scrolling. Contoh pada gambar sebelah kiri adalah login dengan step by step. Masukkan nama, password, dan kemudian ada tombol lain, kita mengisi data-data pribadi lainnya seperti nomor kartu keluarga, nomor KTP, step by step. Sedangkan di sebelah kanan seperti terkadang memang ada scrolling seperti ada nama, nomor WhatsApp, dijadikan satu tampilan scrolling. Nah, itu sangat abilitas cacat tubuh untuk mengatur step by step ini dapat mempermudah orang dengan cacat tubuh untuk melakukan login atau dapat memenuhi hak penyandang disabilitas untuk mengakses informasi dan layanan penyandang disabilitas untuk meningkatkan daya saing bisnis dengan mempertimbangkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Bisnis dapat beradaptasi dengan masa depan di mana kebutuhan penting di masyarakat. Sekian dari saya untuk presentasi malam ini. Jika ada saran atau pertanyaan, silakan diajukan. Dan jika ada yang berminat untuk menggunakan template yang saya gunakan, di sini ada link atau sumber dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak di ini ya? Nggak di full screen aja? Kata Pak Adi, screennya nge-freeze, Pak. Oh, kalau di ini ya, kalau full screen. Iya, Pak, kalau di full screen
Pris gitu ya. Ada tidak ditampilkan tadi contoh website yang khusus untuk penyandang disabilitas? Eh, tidak ada Pak. Tidak ada ya? Lupa saya taruh. Tapi Iya Pak. setahu Mas Lutfi ada atau tidak website yang memang khusus untuk penyandang disabilitas? Ada Pak? Tidak. Setahu saya sih ada Pak. Nah, apa? Hmm. Di, Apa? Ada tahu? Ada pernah buka? Pernah? biasanya ada situs biasanya ada situs khusus yang bisa merubah tampilan kontras warnanya atau tampilan warna dari hitam ke putih. Itu mungkin disabilitas, itu mungkin fitur situs yang membantu disabilitas. Hmm. Tapi tidak tahu nama websitenya. Kalau untuk situs khususnya kurang tahu sih. Tadi ada disinggung tentang autisme, kemudian gangguan jiwa. Apakah apakah sama atau tidak antara autisme, kemudian mental illness dengan gangguan jiwa? Itu sama atau beda? Autisme dengan gangguan jiwa itu beda Pak. Kalau autisme itu lebih ke kekhawatiran diri kan. Seperti mereka tidak pede dengan sosial tertentu yang membuat mereka Autisme berarti tidak pede gitu. seperti Jadi kalau orang tidak pede autis lah. peran bukan gitu. Maksudnya lebih ke rasa cemas berlebih yang buat mereka tidak bisa mengontrol diri. Cemas. Orang yang cemas berlebihan. Yang Jadi intinya apa? Autisme adalah berlebihan, gangguan mental. hati-hati loh, tersinggung nanti keluarga orang-orang yang punya keluarga autis. Autisme, mental illness dan gangguan jiwa. Berarti beda nih semuanya nih. Atau diantara ketiga itu ada yang sama? Dan teman-teman yang lain ada yang bisa menjawab selain dari jawaban Mas Lutfi? Seputar website juga, tahu teman-teman ada yang pernah buka atau pernah berselancar di website yang khusus disabilitas? Jadi apa tadi Mas Lutfi? Jadi autisme itu orang yang ini orang yang kurang pede dan apa tadi, mempunyai kecemasan yang berlebih. Ya, kecemasan yang berlebih. Kalau mental illness mental kan sempat
sempat viral kan itu istilah mental illness. Enggak sih saya Pak. Kali ini saya dengar. Apa? Kalau dari ini penyakit mental illness, suasana hati, berpikir dan mirip perilaku sama autisme sih. Apa tadi intinya? Mental illness. Mental illness itu adalah kondisi yang mempengaruhi suasana hati, berpikir, dan perilaku. Singkatnya penyakit kejiwaan. Kemudian gangguan jiwa. Iya Pak. Apa itu? Gangguan jiwa ini kalau dari Google mirip-mirip sama kayak gangguan autisme sih Pak. Autisme itu gangguan apa bukan ya? Ya Pak, mereka memiliki gangguan jiwa. Jadi bagaimana, sama semua tiga-tiganya atau ada yang beda? Atau beda semua nih? Kalau kalau autisme ini Pak ke komunikasi, kalau gangguan lebih ke gangguan jiwa ini lebih ke gangguan gitu loh. Apa maksudnya? Autism sama autisme, mental illness. Oke, sudah. Ada lagi? Udah sih Pak. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan setelah sholat isya ya. Kita break dulu. Ya Pak. Oke, sudah hadir semua kayak ini. Mas Lutfi ada? Ada orangnya? Hadir Pak. Hadir ya. Lanjut yang tadi ya. Tadi Mas Lutfi sudah menjelaskan ya tentang itu autisme, mental illness, dan gangguan jiwa. Selanjutnya saya coba satu-satu ya. Saya minta pendapat dari teman-teman tentang dengan ini ya, menurut teman-teman, menurut pendapat kalian itu sama atau beda gitu ya.
Saya mau minta ini pendapatnya. Coba dari Mas Hendrawan Parimbi. Ada orangnya? Kalau tidak ada lanjut. Lanjut Mas Rashid. No respon. Lanjut Mas Aini. Lanjut, tidak ada juga ya. Mas Adi. Oke, Pak. Coba menurut Mas Adi gimana? Itu sama kah, beda kah? Beda sih, Pak. Kalau autisme itu lebih ke bawaan lahir ya, Pak. Jadi dia itu mempengaruhi perkembangan yang disebutnya itu neurologis. Jadi ini cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dan berperilaku. Jadi autisme ini lebih mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial. Dia tuh kayak punya dunianya sendiri gitu. Dia minatnya juga terbatas. Dan kepekaannya itu terhadap lingkungan itu seperti kurang gitu. Makanya ada sekolah khusus autisme. Jadi ya interaksi antar mereka itu kemungkinan yang bisa lebih bagus ya. Kalau untuk gangguan jiwa ini bisa dibilang ini gangguan mental yang sudah cukup parah ya. Ini merupakan salah satu dari bentuk gangguan mental. Kalau gangguan mental itu sebenarnya banyak. Salah satunya itu adalah gangguan jiwa. Cuman gangguan jiwa ini bisa dibilang tuh lebih kronis, bisa dibilang seperti itu. Kalau untuk lebih jelasnya itu mungkin perbedaannya itu utamanya itu pada di karakteristiknya, terus gejalanya, kemudian dampaknya. Kalau autisme itu kan dia memang dari bawaan lahir ya Pak ya, sedangkan untuk gangguan mental itu bisa dibilang bukan bawaan lahir. Bisa jadi itu ada juga yang beberapa kasus yang memang dia ada gangguan mental waktu dia lahir, kemudian bertambahnya usia karena proses terapi yang kurang baik dan tidak memenuhi aturan yang ada, jadi dia bertambah kronis, jadinya jadi gangguan jiwa. Kalau mental illness ini kan gangguan mental itu ya Pak? Sama gangguan jiwa beda. Beda Pak. Kalau gangguan jiwa ini seperti saya sampaikan tadi itu sebenarnya digunakan itu secara bergantian ya. Kadang orang itu menyebut orang yang kita lihat, mohon maaf, orang yang sering disebut orang gila di jalan itu kan, itu kadang orang-orang tuh ada yang menyebutnya sebagai gangguan jiwa dan gangguan mental, tapi sebenarnya ada perbedaan ya. Cuman kalau ini gangguan mental itu lebih luas dia. Sementara kalau gangguan jiwa ini itu bisa bilang yang saya sebut tadi adalah gangguan mental yang serius atau kronis. Oke, kalau menurut Mas Fatur? Kalau menurut saya Pak, autisme dengan gangguan jiwa itu Pak, autisme itu lebih gangguan ke motorik gitu ya Pak, motorik interaksinya gitu, pergerakannya yang membuat orang lambat menangkap gitu, merespon, atau sering melakukan gerakan tiba-tiba gitu Pak. Sedangkan gangguan jiwa ini lebih ke
mentalnya Pak, mentalnya itu atau jiwanya itu udah sakit gitu Pak, atau sudah melebihi batas pikiran yang normal lah Pak, jadi udah di luar jangkauan gitu Pak pikirannya Pak, gitu Pak menurut saya Pak. Mental illness sudah, gangguan jiwa sudah. Gimana Pak? Gangguan jiwa, mental illness tadi jadi sama atau enggak dengan autisme? Gangguan jiwa sama mental illness, Mental illness. mental illness, gangguan mental illness. Mental illness. Kan autisme, Iya, mental mental illness. illness dan gangguan jiwa. Jadi intinya ketiganya ini sama kah beda? Atau ada yang beda, ada yang sama? Beda Pak, Beda semua. autisme dengan mental illness beda Pak. Kalau mental illness dengan gangguan jiwa pun agak beda ya kayaknya Pak, Nah, bedanya di mana? hampir mendekati kayaknya Pak. Nah, kayak apa itu hampir mendekati? Persamaannya apa? Bedanya apa? Mental illness ini mental disorder, atau disebut juga dengan gangguan mental atau jiwa. Kondisi kesehatan tuh yang mempengaruhi pikiran, perilaku, suasana hati. Berarti sama dengan gangguan jiwa ya? Mental illness. Kurang lebih kayaknya Pak, mental illness nih. Atau istilahnya gitu ya Pak. Jawabannya sama atau enggak? Kalau kurang lebih itu masih setengah-setengah. Mental illness dengan gangguan mental itu sama Pak kayaknya. Gangguan Pak. jiwa. Gangguan jiwa dengan mental Gangguan jiwa. illness. Oh beda kayaknya Pak. Nah, tadi bilang hampir sama. Ya agak beda Pak maksudnya Pak. Jangan, kalau jawab yang pasti beda apa enggak? Kalau gangguan jiwa nih Pak, ibaratnya Pak bisa ngerusak diri sendiri gitu Pak. Kalau mental illness nih kayaknya masih bisa di rehab lah, rehab mandiri gitu loh Pak. Jadi gangguan jiwa nggak bisa direhab. Bisa Pak, Nah, tapi dengan metode yang ya yang ini Pak, apa ya, gangguan jiwa ini lebih ke rehabnya lebih drastis itu Pak, harus lebih fokus apa gimana ya, lebih gitulah Pak. Kalau minta illness ini kayaknya masih bisa dibaiki gitu Pak. Itu aja Pak, itu aja menurut saya Pak. Kalau panjangan muter-muter nanti Pak, kalau panjangan. oke. Tadi kan sudah dibahas sama Mas Lutfi tuh. Sebelum saya panggil satu-satu, mungkin ada yang bisa menjelaskan secara singkat intinya apa. Tadi kan disabilitas tuh. Jadi kan tiap jenis-jenis disabilitas kan beda-beda. Nah, untuk entah interface, apa yang menonjol dari tiap disabilitas? Misalnya tiap website yang untuk misalnya tunanetra atau untuk yang kurang pendengarannya itu bedanya di mana gitu? Apa yang lebih ditonjolkan dari setiap jenis disabilitas untuk tiap website? Jadi kalau misalnya website untuk yang misalnya kurang pendengarannya, apa yang lebih ditonjolkan atau apa bedanya? Nah, mungkin
ada yang bisa ini nggak memberikan secara singkat dari ini dari materi Mas Lupi, atau mau ditambahkan silahkan. Kalau enggak saya panggil lagi satu-satu. Ada yang bisa ini menjelaskan? Saya ada lihat-lihat website sih, Pak. Cari-cari juga sih. Mm-mm. Baca aja enggak apa-apa, Pak ya. Nggak apa. Oke, Pak. Jadi di sini ada beberapa contoh ya, Pak, di website ini disebutkan. Jadi untuk orang yang tunanetra itu website itu mungkin akan memiliki opsi untuk memperbesar teks menggunakan kontras yang tinggi, jadi warnanya itu lebih cerah. Ini apa? Terus menyediakan ya, Mas? ya tunanetra, Macam tunanetra. yang ini ya, gangguannya pada penglihatan ya, Iya. ya kan? Terus Oke. gambarnya itu dan menyediakan deskripsi gambar untuk membantu mereka yang bergantung pada layar pembaca. Jadi memang dari website-website yang besar juga, Pak, seperti Apple, terus Microsoft itu, Amazon juga itu sudah menyediakan berbagai fasilitas untuk orang yang menyandang disabilitas. Jadi ramah disabilitas disebutnya kalau tadi saya baca di YouTube. Jadi untuk orang yang gangguan pendengaran itu juga berbeda juga. Itu mungkin akan menyediakan transkripsi teks untuk video, serta opsi untuk menyesuaikan volume dan kualitas suara. Untuk yang gangguan motorik, itu website memiliki navigasi yang bisa diakses dengan menggunakan keyboard. Jadi tombol-tombol itu cukup besar dan mudah dijangkau. Jadi untuk yang gangguannya kognitif, website itu menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, juga menyediakan dukungan visual yang kuat untuk membantu pemahaman. Jadi itu aja, Pak, yang bisa disampaikan. Ini memang website-website besar itu juga itu memang sudah ramah disabilitas, Pak. Sudah banyak sih contohnya, Pak. Sebelum Apple itu juga sudah ada, Pak. Tadi saya baca. Oke. Kalau untuk autisme tadi masuk di kategori yang mana? Autis lagi. Kira-kira masuk di mana tadi? Kalau yang autisme tadi di kategori yang mana? Untuk tipe websitenya? Ini mungkin untuk kayak yang autisme itu, Pak, itu dia nanti mempertimbangkan itu kebutuhan mereka dalam hal desainnya ya, Pak ya. Terus navigasi dan konten, juga fitur yang interaktif. Jadi lebih disederhanakan desainnya, warnanya itu yang tenang, navigasi yang jelas. Nggak macam-macam ya warnanya ya, minimalis. Nggak macam-macam. Ya, karena autisme ini kan bisa dibilang kesulitan berinteraksi ya, Pak ya. Jadi gampang terdistract. sebenarnya ndak sedikit juga, Pak, autisme itu yang memang IQ-nya itu tinggi. Di beberapa YouTube saya buka itu bahkan ada yang juara bowling, Pak. Itu autisme, penyandang autisme. Jadi meskipun mereka menyandang autisme, tapi mereka juga memiliki kelebihan di bidang IQ-nya, Pak. Di beberapa bidang. Tentunya juga harus melalui bimbingan ya, Pak. Ya. Jadi autisme itu termasuk inilah orang yang istimewa. Betul. Autisme itu juga punya ini kan tingkatan, ada yang parah, ada yang tidak. Kemudian memang itu ya, autisme itu ada yang pintar juga, tapi kebanyakan memang pintar ya otaknya, saking fokusnya itu. Autisme juga untuk makanan tidak boleh sembarangan, autisme itu. Makanya ya kita menyebutnya mereka itu ya orang yang istimewa. Walaupun gangguan ya, walaupun mereka kan termasuk istilahnya gangguan ya, autisme itu gangguan. Betul.
orang yang mengalami gangguan, tapi sebenarnya juga mereka memiliki otak yang jenius, tergantung lingkungan dan orang tuanya mengarahkan bagaimana. Kalau orang tuanya juga mengarahkan yang ke arah yang salah, ya bisa makin parah, karena memang ya itu banyak bisa gampang terdistract, kemudian makanannya juga tidak bisa seperti kita, tidak boleh banyak makan karbohidrat, tidak boleh, kemudian gula juga tidak boleh. Jadi kalau dikasih makanan yang banyak mengandung gula dan karbohidrat, malah makin aktif mereka, karena autisme itu kan dia hiperaktif ya, hiperaktif. Jadi atau ini juga ya, mungkin ada kalau saya tidak salah mungkin ada tipe yang hiperaktif, ada yang tidak mungkin ya. Misal teman-teman searching, nah ini siapa tahu teman-teman nanti atau sekarang ada bekerja di website, nanti kan misalnya nanti ditempatkan untuk mengelola website yang untuk misalnya penyandang tunanetra, tahu yang mana yang lebih didominankan, apa fitur atau interface yang harus ditonjolkan ya kan. Jadi beda antara yang tunanetra, yang autisme, kemudian yang apa pendengarannya kurang, itu kan beda juga nanti untuk tampilan dan fungsi-fungsi yang ada di website tersebut. Oke, lanjut lagi, saya Mas Adi. Apa lagi yang lain? Ada enggak? Selain Mas Adi nih. Tidak ada. Kalau tidak ada saya panggil lagi. Coba Mas Aini. Iya, Pak. Dari inilah penyandang disabilitas tadi, apa perbedaan websitenya dari yang untuk tunanetra, dari untuk yang autisme misalnya, untuk yang pendengarannya kurang dan sebagainya, perbedaannya letaknya di mana? Perbedaan Ya, websitenya? mungkin perbedaan website itu kontras sih, Pak, warna biasanya. Kalau untuk disabilitas Itu untuk kadang siapa tuh? gangguan, biasanya disabilitas itu kan gangguan, ada yang gangguan penglihatan, pendengaran. Biasanya kalau penglihatan itu kan gangguannya itu kadang nggak bisa bedain warna tuh, Pak. Ya. Terus kalau pendengaran itu biasanya bisa dilihat tuh, kalau pendengaran itu lebih ke tampilan sih, tampilannya lebih interaktif gitu, tulisannya lebih banyak kalau masalah pendengaran. Terus kalau masalah penglihatan itu biasanya ada website yang kalau kita tekan terus tiba-tiba ada suaranya gitu, misalnya ada huruf yang kita tekan terus keluar suaranya. Itu untuk disabilitas yang penglihatannya kurang. Saya tanya ya. Kalau misalnya suaranya tiba-tiba keluar, kira-kira kaget nggak orangnya? Ya biasanya sih kaget, Pak. Coba Mas Aini bayangkan. Biasanya itu saya pernah lihat itu di smartphone itu, Pak, biasanya disabilitas. Apa Kalau namanya? kita Apa ya pencet, nama fiturnya? yes, saya lupa nama fiturnya. Biasanya kalau Ada pertama, voice-nya. ya kalau kita mencet misalnya bahasa Indonesia terus dia ada voice keluarin bahasa Indonesia. Saya lupa itu nama fitur apa awalnya, biasanya di smartphone itu ada itu, Pak. Kalau dibayangkan kayaknya bisa kaget juga ya kalau yang ini pakai fitur itu. Tiba-tiba kan kalau kita pencet apa gitu kan, dia kan bacakan ininya, bacakan apa Iya, benar. nama optionnya gitu kan. Ya, Dipencet langsung keluar suara, kan kaget juga ya. Selain itu apa lagi? apalagi Apa bahasa ini? bukannya
Oke, ada nggak yang bisa jawab? Apa bedanya white space dengan negative space? Beda atau sama? Apa bedanya? Kalau beda, kalau beda, Kalau white itu kayaknya beda itu Pak. kayaknya lagi. Beda itu Pak. Yang Soalnya kayaknya kalau lah, white kita belajar ini, tampilannya lebih belajar menjawab itu dengan pasti, ya kan? Kalau misalnya skripsian kan, kalau kita pakai kayaknya itu ya ditembak nanti. Saya beda itu Pak. disemprot. Beda apa enggak white space dengan negative space? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau Beda. menurut Mas Aini, Beda Pak. apa bedanya? Kalau white space itu tampilannya warnanya tetap normal, warnanya putih tapi putihnya lebih mencolok. Kalau tadi apa? Satunya Pak negatif ya. Eh, Nah kalau negatif itu warnanya kebalik Pak. Putihnya biasanya jadi agak gimana ya? Agak abu-abu gitu Pak. Oke, Terus yakin? yang warna itu yang kalau tampilannya warna itu jadi warna hitam gitu. Oke, itu ya jawabannya. Yang lain ada enggak? Atau sama juga? Yang lain, bagaimana? White space, negative space, sama atau beda? Bedanya apa kalau beda ya? Kalau beda, apa? Apa bedanya? Kalau sama, apa persamaannya? Ada yang bisa jawab lagi selain Mas ini? Ada jawaban berbeda enggak? Kalau enggak ada berarti sama kayak Mas ini jawabannya. Mas Jupran mana ya? Enggak ada ya Mas Jupran ya? Enggak ada yang bisa jawab. Negative space dan white space. Enggak ada. Jadi, bagaimana? Mas Adi mau jawab kah? Kalau enggak, Kenapa? Negative Jadi- space dan white space. White. Kalau negatif space ini bagian dari white space, Pak. Jadi sama atau beda? Hmm, Wah, ini googling dulu ini. Oke, waktu habis. Sebenarnya sama ya. Sama. Itu sudah dibahas di desain grafis. Jadi beda sebutan aja. Sama white space, negative space itu sama. Jadi ya kayak tadi yang disebut Mas Lutfi, kalau yang materi tentang ini website untuk disabilitas. Jadi white space atau negative space itu dia lebih ke minimalis. Gayanya tuh gaya minimalis. Jadi kalau teman-teman lihat itu sekarang itu banyak yang minimalis kan, apa-apa itu desain misalnya apa nih, baleho, atau contoh ini yang di kepala saya ya, yang saya ingat itu misalnya Indosat itu ya. Indosat itu dia cuma background kuning, baru di tengah-tengah biasanya tulisannya, baru ada lingkaran merah gitu ya, baru tulisan apa gitu ya. Kemudian ya kurang lebih kayak gitulah negative space. Jadi untuk yang tadi kalau negative space atau white space itu kan untuk autis, penyandang autis, jadi supaya fokus kan, jadi tidak banyak ornamen-ornamen. Kalau misalnya teman-teman bikin slide ya kan, kalau memang dia tidak minimalis, tidak banyak ornamen, tidak banyak icon-icon, nah itu termasuk di minimalis yaitu white space atau negative space. Jadi banyak apa space yang kosong gitu, cuma tulisan aja kan, banyak yang kayak gitu sekarang. Kenapa banyak yang kayak gitu? Kalau dari penilaian saya sih, karena lebih simpel, lebih enak bikinnya kan, background putih, tulisan hitam. Nah, dan juga orang pasti fokus, misalnya kan di tengah tuh biasanya tuh kalau white space, biasanya di tengah tuh tulisannya. Nah itu kan kita bisa lihat
dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya di poster atau baleho yang lebih sering kita lihat itu ada di sosmed. Kalau kita misalnya lihat konten-konten Instagram misalnya yang dia posting feednya itu bisa di swipe, nah itu biasanya dia memakai white space atau negative space biasanya. Jadi tidak banyak ornamen, kadang cuma satu warna gitu backgroundnya, terus tulisan ya. Waduh, ada nggak teman-teman yang bisa kasih contoh misalnya yang negative space atau website juga ya? Jadi itu kan kalau desain ini kan tidak cuma di ini ya, tidak cuma di desain grafis gitu ya, tidak cuma tentang desain grafis tapi masuk juga di website. Jadi ada juga website yang dia minimalis. Minimalis itu berarti dia menggunakan negative space atau white space. Nah coba terakhir nih, ada nggak yang bisa ngasih contoh? Boleh website, boleh juga akun sosmed, boleh. Ada nggak bisa? Kalau ini nggak bisa, nggak tahu lagi sudah. Apa kira-kira yang teman-teman biasa buka atau biasa ketemu di ini, di HP atau di laptop? Apa? Kalau ini yang saya ingat, kalau di YouTube itu biasanya di apa namanya, nama akunnya itu 1%. Nah teman-teman bisa cari di YouTube itu 1%. 1% itu termasuk yang saya lihat memakai negative space atau white space. Jadi ya itu yang kayak saya bilang tadi, backgroundnya ya polos, background polos, terus tulisan. Dan itu kalau di YouTube kan bisa bikin ini juga kan, kayak feed gitu kan, kayak bikin status gitu kan. Nah itu biasanya gambar-gambar ininya, konten-kontennya itu untuk yang status di YouTube itu kan, itu biasanya dia kayak gitu, negative space, minimalis. Nah itulah, jadi itu ya, supaya kalau untuk pengidap penyandang autisme itu supaya fokus kan, supaya dia nggak melihat, apalagi yang kalau ada yang bergerak-gerak kan, ada juga tuh yang website yang dia ada ornamen-ornamen yang bisa bergerak gitu kan. Nah itu kan nanti nggak fokus kalau orang yang autis itu. Makanya untuk penyandang autis itu website itu yang minimalis, nggak terlalu banyak ornamen, tulisan, nah gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Untuk website yang sebelumnya tuh, project sebelumnya ada kan yang saya minta bikin website ya. Ada yang websitenya itu membuat website untuk pemutar musik ya kan, ada kan pemutar musik, kemudian top up untuk top up game. Nah itu yang lain-lain lah, teman-teman yang lain itu tetap dilanjutkan progres saya. Bisa jadi nanti itu UASnya nanti, bisa jadi nanti itu di website itu ya. Jadi tetap aja diulik-ulik lah, dicoba diulik-ulik apa yang mau dikembangkan lagi website tersebut. Kalau yang ada kendala, saran saya gunakan yang memang website yang bisa dipakai ya. Boleh sama-sama temannya boleh. Yang penting konsepnya jangan sama. Kalau misalnya temannya, misalnya nih ya, sama-sama website yang dipakai sama nih. Misalnya website yang dipakai sama. Kalau temannya itu konsepnya sudah top up game, jangan juga top up game. Pilih konsep yang beda. Website boleh sama, konsepnya yang beda. Ya. Lebih nilainya itu lebih bagus kalau bisa di running ya. Kan ada yang nggak bisa running kan. Nah kalau memang nggak bisa, saran saya pilih yang bisa di running, yang di run websitenya. Itu ya beda lah nilainya. Untuk yang bisa di running sama yang enggak, lagi enggak bikin ya beda lah. Nah itu kalau ini ya, teman-teman masih ada yang punya kendala sebelumnya itu masalah project website, silahkan cari website yang memang enak dipakai, yang bisa dipakai dengan gampang, kemudian bisa di running tuh. Baik, ada yang mau ditanya enggak?
Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.